Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizul Islam, NRP 3161521012. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi basis data. Yang akan saya jelaskan di sini adalah yang bagian mengontrol database. Untuk topik yang akan saya bahas yaitu start and stop di ESQL Plus. Yang kedua adalah start and stop Enterprise Manager Database Control. Yang ketiga adalah start and stop Oracle Listener. Yang keempat adalah start up and shutdown Oracle Database Strategy. Management Framework. 3 komponen untuk melakukan manajemen database Oracle Renji, yaitu yang pertama adalah database instance, yang kedua adalah listener, yang ketiga adalah manajemen interface. Manajemen interface mencakup 2, yaitu database control dan manajemen agent. Manajemen framework. Secara proses, agar instance atau database hidup, yang harus dijalankan pertama adalah instance dan listener. Tujuannya adalah agar dapat berhubungan dengan database. Listener berfungsi untuk mengizinkan melakukan koneksi ke dalam database. Jadi saat koneksi dengan instance, listener ini yang akan menerima adanya koneksi. Untuk melakukan administrasi, maka harus masuk ke EM atau Enterprise Manager, sehingga harus dihidupkan. Manajemen interface. Manajemen interface berfungsi sebagai manajemen agent untuk melakukan koneksi antara server dengan Oracle Enterprise Manager Grid Control atau standalone Oracle Enterprise Manager Database Control. Start and stop database console. Pada Oracle Renji, untuk menggunakan EM berbasis web, komponen yang harus di start pertama kali yaitu manajemen interface. Setelah itu baru dapat dijalankan komponen yang lain. Oracle menyediakan standalone management console yang disebut database control jika database tidak terkoneksi dengan grid control framework. Untuk mengaktifkan DB console, Oracle Service Listener ESQL Plus dapat dilakukan melalui service di Windows dengan mengakses Start Control Panel Administration Service atau melalui Start Run lalu ketik service.msc. Mengaktifkan DB console juga dapat dilakukan melalui command prompt. Melalui command prompt ketik untuk start emctl start console, untuk stop emctl stop console, untuk melihat status emctl status console. Atau jika melalui Windows, maka kita harus melalui service dalam control panel atau melalui start kemudian run lalu ketik services.msg. Start and stop database console. Langkah-langkahnya adalah: pertama, buka command line, arahkan directory ke Oracle home bin, pastikan sudah di set Oracle SID. Caranya adalah set Oracle SID SID Oracle, lalu perintah di bawah ini emctl stop DB console. Untuk start emctl stop console, untuk stop emctl status DB console untuk melihat status. Untuk start dan stop database control, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Untuk start dan stop ESQL Plus, tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk mengakses database control, pertama kita harus membuka link yang telah kita dapatkan pada saat pertama instalasi. Disclaimer, untuk setiap laptop itu linknya berbeda. Setelah database dalam kondisi up, muncul tampilan login database control. Jika dalam kondisi down, perlu di-restart dulu. Masukkan username sistem yang mempunyai hak akses menggunakan database control. Gunakan password sesuai dengan password yang telah disetting
untuk akun Anda pada saat instalasi database. Akun pengguna database. Ketika Oracle terinstall di komputer server, Oracle secara otomatis membuat dua akun default, yaitu sys password default PC saat instalasi. Yang kedua adalah sistem, password default adalah manager. Skema user sys otomatis diberi hak DBA atau database administrator. Yang kedua, menyimpan tabel dasar, view, dan data dictionary. Skema user system juga secara otomatis diberi hak database administrator. Yang kedua, untuk menyimpan tabel-tabel dan view tambahan dapat melakukan informasi administrasi. Seorang DBA juga dapat membutuhkan privilege sysdba atau sysoper, memungkinkan akses ke database ke instance database meski belum terbuka atau dalam status idle. Akun pengguna database. Privilege sysdba dapat melakukan startup dan shutdown database. Yang kedua, alter database, yaitu melakukan open, mount, backup, atau change. Yang ketiga, create database. Yang keempat, drop database. Yang kelima, get SB file, yaitu membuat berkas parameter inisialisasi. Yang keenam adalah alter database archive log, yaitu membuat berkas arsip. Yang terakhir, alter database recover, melakukan pemulihan. User sysdba skemanya adalah sys. Untuk user sysoper skemanya adalah public. Koneksi user sys ke database server. Masuk SQL Plus tanpa login, lalu connect ke user SQL Plus/log. Untuk komennya, con atau connect system/Oracle. Koneksi ke user sys. User sys merupakan super user, dikenal sebagai sysdba. Untuk koneksi user sys harus ditambahkan argumen sysdba, yaitu komennya adalah connect sys ke system lalu /Oracle sysdba. Bisa juga tanpa menyebutkan user sys, yaitu SQL Plus/sysdba atau connect /sysdba. Jika tanpa argumen sysdba, maka akan error. Errornya seperti ini. Kemudian sysoper dan sysdba. Perbedaan privilege sysoper dan sysdba adalah untuk startup dan shutdown database adalah user dengan privilege sysdba atau sysoper. Secara default, user yang mempunyai privilege tersebut adalah user sys. Sysoper mengizinkan administrator database untuk melakukan atau memiliki privilege, yaitu startup, shutdown, alter database, open, /mount, alter database backup, archive log, recover, restricted session. Sysoper berada di public schema. Sysdba mengizinkan administrator database untuk melakukan atau memiliki semua privilege admin option dan sysoper. Sysdba juga mengizinkan create database dan incomplete recovery. Sysdba berada di sys schema. Database homepage. Ketika kita sudah login melalui Enterprise Manager berbasis web, tampilan pertama adalah seperti ini. Untuk merubah status listener, yaitu perintah untuk melakukan stop listener di command prompt. lsnrctl start listener name, lalu lsnrctl start untuk memulai listener, lsnrctl stop untuk stop atau memberhentikan listener, lsnrctl status untuk melihat status listener, startup and shutdown.
untuk melihat status database itu startup atau shutdown, itu bisa diakses melalui advanced option, lalu akan menemukan status shutdown atau startup instant atau no more. Yang akan saya jelaskan pertama adalah shutdown itu database mati, background proses belum naik, memori belum dialokasikan. No more, instant starter. Yang ketiga adalah mount. Yang keempat adalah open. Startup no mount, start instance tanpa memount DB. Semua memori dan proses akan siap digunakan, namun belum ada DB yang diinginkan. Option ini misalnya untuk membuat database baru, buat parameter file dan SDA dialokasikan di memori. Jadi proses ini melakukan inisialisasi di directory oracle_home/dbs sesuai dengan urutan bit. Alokasikan SDA-nya, start background proses, buka file alert sid.log dan catat hal-hal yang perlu di dalam file tersebut. Lalu startup instant mode. Startup mode itu adalah start instant dan mengikat DB, tapi belum open DB. Option ini biasanya digunakan saat melakukan recovery, menghubungkan sebuah database ke dalam instance yang baru saja diaktifkan, mengalokasikan dan membuka kontrol files yang dikenali dalam parameter file, membaca kontrol files untuk mengambil informasi nama dan status dari data files dan online regular file. Lalu yang terakhir adalah startup database bagian open. Startup open adalah menjalankan instance dengan mengikat DB dan membuka DB, sehingga DB dapat digunakan user sebagai option default jika tidak didefinisikan. Startup open dapat membuka online data files dan online regular files. Shutdown di database. Shutdown mode itu ada 4, yaitu abort, paling cepat tapi kasar dan sifatnya memaksa. Yang kedua ada immediate, paling cepat tapi sopan. Transactional, paling cepat dan paling sopan. Normal, paling lama karena waiting proses lain. Ini adalah tabel perbedaan antara keempat mode shutdown. Mode shutdown abort itu digambarkan dengan simbol huruf A, itu tidak mengizinkan koneksi baru, tidak menunggu semua session disconnect, tidak menunggu sampai transaksi selesai, dan juga tidak melakukan checkpoint dan close file. Kemudian yang immediate tidak mengizinkan koneksi baru, menunggu sampai semua session disconnect, tidak menunggu sampai semua session disconnect, tidak menunggu sampai semua transaksi selesai, tetapi melakukan checkpoint dan close file. Untuk yang transactional, tidak mengizinkan koneksi baru, tidak menunggu sampai semua session disconnect, tetapi menunggu sampai semua transaksi selesai dan melakukan checkpoint dan close file. Untuk mode shutdown normal itu tidak mengizinkan koneksi baru, tetapi menunggu sampai semua session disconnect, menunggu sampai semua transaksi selesai dan melakukan checkpoint serta close file. Untuk melakukan shutdown instance, kita harus terhubung sebagai sysops atau sysdba karena privilege-nya hanya 2 user ini yang bisa mengakses. Dan untuk men-shutdown, ketik perintah shutdown dan kita akan diberi pilihan untuk shutdown normal, transitional, immediate, atau abort.
atau shutdown di database. Penjelasannya, pada normal Oracle akan menunggu semua user untuk logout sebelum mematikan instance dan menutup debit. Oracle tidak mengizinkan user lain untuk tidak perlu ada di instance record. Ini adalah penjelasan yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Untuk melakukan shutdown normal, perintah SQL nya seperti ini: shutdown normal atau shutdown saja. Untuk shutdown immediate, Oracle akan langsung memutuskan hubungan dengan user, melakukan rollback untuk transaksi yang belum di-commit dan tidak mengizinkan user lain untuk login. Option ini tidak perlu ada instance record. Penjelasan yang ini sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Untuk perintahnya yaitu shutdown immediate, shutdown upload. Objek dengan option ini itu langsung dimatikan, transaksi yang belum di-commit tidak di-rollback. Option ini perlu instant recovery, biasanya digunakan jika terjadi kerusakan disk pada server Oracle. Untuk perintahnya yaitu shutdown upload. Untuk shutdown transaksional, dengan option ini tidak ada transaksi baru yang dapat dilakukan user. User akan di-disconnect saat menyelesaikan transaksi yang sedang berjalan. Option ini untuk menghindari hilangnya hasil pekerjaan user. Option ini juga tidak memerlukan instance recovery. Untuk komennya yaitu shutdown transaksional. Opsi-opsi shutdown. Pada proses down, database buffer cache ditulis ke data file. Data yang belum di-commit rollback atau dikembalikan, dan resource dilepas. Pada proses up, tidak memerlukan instance record. Ini adalah kasus untuk shutdown normal, shutdown transaksional, atau shutdown immediate. Untuk shutdown upload, pada proses down, buffer yang sudah dimodifikasi tidak ditulis ke data file, data yang belum di-commit tidak di-rollback, dan pada proses up, online read-log files digunakan untuk mereapply beban global. Undo segment digunakan untuk rollback transaksi yang belum di-commit. Resource dilepas. Initialization parameter files. Untuk melakukan start pada instance, Oracle harus membaca inisialisasi parameter atau server parameter. File ini berisi daftar konfigurasi parameter. Initialization parameter terbagi menjadi dua: Blue, Basic, and Advanced Performance. Untuk melakukan initialization parameter, kita bisa ke bagian administration, lalu ke all initialization parameters, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk menampilkan alert log, kita menuju pada alert log content, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Masing-masing database mempunyai sebuah alert_SID setelah itu adalah sebuah file. File tersebut berada di server dengan database-nya dan tersimpan di dalam directory dengan inisialisasi parameter background_dump_base. EM atau Enterprise Manager memonitor alert log file dan memberikan informasi jika terjadi error yang tertulis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.